datang di podcast Semawar TV dengan tema tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Sebelum memulai podcast kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dea Eka Sari. Saya di Semawar mengajar mata pelajaran biologi, khususnya kelas 10. Nah, nanti untuk siswa baru kelas 10, kalian akan belajar biologi dengan ibu. Di sini sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama Bapak Yanto Irianto SPD. Di Semawar, saya mengajar olahraga dan sekaligus menjadi komisi disiplin budaya. Jadi Pak Yanto sebagai komisi disiplin siswa nih Pak Yanto ya. Bapak di sini akan menerangkan tentang aturan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Kira-kira apa saja ini Pak tata tertib yang harus dilakukan oleh warga atau siswa-siswi? Kemudian ada 9 bab dan 13 pasal ya. 9 bab dan 13 pasal yang harus dipatuhi, yang ada di dalam tata tertib Semawar ya Pak Yanto. Iya, betul. Oke, banyak sekali ya. Tapi di sini semua akan dijelaskan oleh Bapak tentunya ya. Oke. Tata tertib apa saja kira-kira Pak? Boleh dijelaskan? Saya langsung ya, udah. Ini untuk bab 2 tentang hak siswa. Karena di bab 1 hanya tentang ketentuan umum. Ini untuk bab 2 hak dan kewajiban. Bagian 1 hak peserta didik, pasal 2. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya ya. Peserta didik mempunyai hak A. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Yang bagian B. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Yang C. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan masalah lainnya. Yang bagian D. Mengikuti ulangan susulan, remedial, dan pengayaan. Yang bagian E-nya mengikuti ujian susulan dan ujian ulangan. Yang bagian F mengikuti praktek ujian susulan praktek dan mengulang ujian praktek. Yang bagian G mengetahui dan atau mendapat informasi hasil dari mengikuti poin D, E, dan F dari Bapak dan Ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 minggu. Bagian A menyampaikan kritik dan saran berkenaan dengan fasilitas belajar dan proses belajar mengajar dengan tetap menjaga etika atau kesopanan. Begitu. Berarti kira-kira ada 8 poin ya Pak tentang hak siswa di Semawar. Betul. Nah, jadi itu tadi hak-hak yang diperoleh oleh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Jadi apabila nanti ada siswa atau siswi Semawar yang ingin berkonsultasi atau curhat, kalian boleh konsultasi ke bimbingan konseling di Semawar. Kemudian apabila ada yang tidak paham tentang materi pembelajaran, kalian juga boleh bertanya pada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian ada yang ingin menyampaikan kritiknya mungkin Pak Yanto ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon langsung, tapi asal tetap menjunjung tinggi etika kesopanan pastinya ya Pak Yanto. Nah, untuk misalnya ada yang mau telepon Bapak Ibu guru, kalian boleh telepon, tapi diperhatikan lagi waktunya kira-kira tepatnya pukul berapa untuk menghubungi Bapak Ibu gurunya, begitu mungkin Pak Yanto ya. Nah, itu tadi yang sudah dibahas oleh Pak Yanto mengenai hak siswa SMA Negeri 1 Warung Kiara.
Selanjutnya mungkin ada kewajibannya Pak Yanto yang harus ditaati oleh siswa SMA Negeri 1 Warung Kiara. Kira-kira apa itu kewajibannya Pak? Nah ini Bunda, untuk kewajiban ada di pasal 3 ya Bunda, ada di pasal 3 Bunda. Peserta didik mempunyai kewajiban ya. A. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain, khususnya laki-laki Islam, mengikuti sholat zuhur dan sholat Jumat berjamaah. B. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut. Yang C. Berperilaku sopan santun baik di dalam maupun di luar sekolah, serta menghormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama siswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain. Yang bagian D-nya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Poin E. Mengikuti maksimal hanya 2 kegiatan ekstrakurikuler mulai semester 1 sampai semester 4. Dan setiap siswa-siswi harus memilih 1 eskul. Poin F. Memelihara sarana dan prasarana sekolah Bunda. Yang G. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan Hari Nasional. Poin H. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah. Poin I. Hadir di sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Ya, poin J-nya Bunda, mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai jam 07.15 waktu Indonesia dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Poin K. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Itu Bunda untuk kewajiban. Baik, berarti ada hak-hak dan kewajiban yang pastinya harus ditaati oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kiara. Iya. Hak dan kewajiban. Meskipun kita semua masih belajar di rumah ya Pak Yanto, tetap hak dan kewajiban sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kiara tetap harus kita patuhi pastinya. Betul. Nah, tadi yang sudah dibahas mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain hak dan kewajiban, apalagi nih Pak Yanto yang harus ditaati oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kiara? Di sini ada ya di bab 3 ya, mengenai cara berpakaian. Ini untuk cara berpakaian ada di pasal 4 Bunda. Pasal 4. Ya, di pasal 4. Saya akan menjelaskan ya Bunda ya. Ya, supaya lebih terperinci dan jelas ya Pak Yanto. Cara berpakaian peserta didik diatur sebagai berikut. Ya, untuk hari Senin dan Selasa berpakaian seragam. A. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah dan celana abu-abu untuk laki-laki, Bunda. Dan baju putih lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah dan rok panjang warna abu-abu untuk perempuan dan berjilbab untuk yang muslim. Ya, baju dimasukkan. B. Kaos dalam oblong atau singlet warna putih laki-laki dan perempuan. Terus memakai topi dan dasi abu-abu untuk hari Senin pas upacara Bunda. Yang D. Ikat pinggang warna hitam. Yang E. Kaos kaki putih. F. Sepatu hak rendah berwarna hitam atau model cap. Selanjutnya yang poin 2 ya Bunda. Hari Rabu berpakaian seragam. A. Seragam batik sekolah, celana dan rok berwarna abu-abu, batik dimasukkan. Yang B. Kaos dalam oblong singlet warna putih, ikat pinggang warna hitam, ya, kaos kaki warna putih, sepatu warna hitam model cap. Untuk hari Kamis berpakaian baju seragam pramuka itu wajib ya Bunda. Kaos dalam oblong singlet warna putih, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, sepatu warna
hitam. Ya untuk hari Jumat untuk pria baju muslim, kaos dalam oblong singlet warna putih, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, sepatu warna hitam model kayak. Nah itu budaya Cara berpakaian. ya cara berpakaian dari mulai hari Senin sampai hari Jumat yang harus Patuhi. dipatuhi Betul. ya, untuk Siswa. siswi. Oke. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yanto tentang aturan-aturan tentang berpakaian, Pak Yanto ya. Betul. Yang harus dipatuhi oleh semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kiara. Iya. Dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sudah ada aturannya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk sekolah, sudah bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, kalian salah menggunakan kostum. Iya. Jangan sampai kalian menggunakan seragam yang aturannya di hari Rabu dipakai di hari Kamis, Pak Yanto ya. Aturan hari Jumat dipakai di hari Kamis misalnya. Jadi sudah ada aturan-aturan di dalamnya yang sudah disusun yang harus kalian patuhi tentang cara berpakaian di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Setelah aturan berpakaian, kira-kira ada aturan apa lagi nih Pak yang akan dibahas oleh Bapak? Ya, masih ada nih Bud ya. Ini tentang larangan-larangan dan larangan keras Bud ya. Nah, ini ada di bab 4 ya. Yang pertama ini untuk larangan-larangan dulu ya Bud ya. Ada di pasal 5. Pasal 5. Ya. Saya jelaskan Bud ya. Siap Pak. Peserta didik dilarang A. membuang sampah tidak pada tempatnya. Berarti karena di sekolah kita itu setiap kelas sudah ada tempat sampah, berarti ya itu harus wajib membuang sampahnya di tempat sampah. Jangan di mana saja ya Pak ya. Iya. Yang B. berada di luar kelas pada jam pelajaran. C. berpakaian di luar ketentuan. Kemudian tidak boleh bertato, memakai anting, gelang dan kalung. Yang E. mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki. Itu ya. Yang F-nya ini memakai perhiasan berlebihan itu tidak boleh kalau di sekolah ya. Kalau misalkan di luar sekolah ya silakan, tapi jangan berlebihan ya. Iya. Yang G. main kartu di lingkungan sekolah. Nah ini ya kalau misalkan ada anak yang main kartu ya itu pasti tindak keras ya Pak ya. Tindak keras. Ya. Yang bagian A-nya itu berambut gondrong atau rambut panjang untuk laki-laki itu tidak boleh ya. Yang I. membentuk organisasi di lingkungan sekolah selain OSIS. Maksudnya ini kayak geng-gengan gitu Pak? Iya, itu tidak boleh. Ya, misalkan geng Nero. Di kita kan ada bisa geng-geng motor itu betul, tidak. betul. Selain organisasi OSIS pasti Iya, ya tidak boleh ada kelompok ya. Yang bagian J-nya melakukan pemerasan di lingkungan sekolah itu kayak palak ya. Iya, itu sistem tidak. palak memalak Iya, kakak kelas ke adik kelas. Nah, iya, itu tidak boleh, sudah dilarang. Betul. Ya, ini selanjutnya Bud ya ada bab 5 ya, larangan kerasnya Bud ya. Berarti yang tadi itu baru larangan-larangan yang tidak boleh. Nah, sekarang ada larangan kerasnya. Nah, itu ya Pak Yanto. Ada larangan keras yang tidak boleh, sangat tidak boleh untuk dipatuhi. Ya. Jadi dihindarilah Pak Yanto ya. Ada larangan dan larangan kerasnya seperti apa nanti akan dijelaskan. Ini untuk larangan keras ada di pasal 6 udah ya. Yang A. membawa dan atau menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, misalnya HP, laptop, tablet, VCD porno, majalah porno dan lain, kecuali ada izin dari Bapak Ibu guru ya. Apabila mungkin membawa pisau bedah atau apa, itu tergantung dari kebutuhan. Ya, kebutuhan. Misalkan kalau misalkan pelajaran biologi itu mungkin ada. Tergantung ketika misalnya alat bedahnya terbatas misalnya di sekolah, memungkinkan siswa untuk membawa alat
senjata tajam seperti pisau dapur Iya. untuk membedah misalnya. Nah, berarti diperbolehkan apabila sudah melalui izin dari Iya, bapak ibu boleh. gurunya. Kalau seperti misalnya itu. ada izin dari guru mata pelajarannya itu boleh. Di bawah juga ya harus dengan hati-hati Iya, pastinya betul Pak ya. sekali, betul sekali juga. Ini yang B mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan, dia itu tidak boleh kalau berlebihan. Iya. Itu kalau berlebihan seperti itu mengingatkan pada zaman-zaman terdahulu. Iya. Iya. Dikejar-kejar Iya. pakai telur gitu ya Pak ya. Itu sangat merugikan pastinya, bahaya. Yang bagian C-nya dia membawa senjata tajam ke sekolah tanpa izin. Ya, yang D melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan budaya itu Betul. boleh. Itu larangan Tidak- keras, budaya. Tidak sopan lah Pak Iya, ya. tidak sopan sekali tidak. Selanjutnya mungkin Ya, ada masih banyak budaya melakukan bullying dan atau kekerasan terhadap sesama siswa. Ya. Kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan itu juga sama. Iya, bullying yang baik secara verbal mungkin ya Pak, secara tulisan maupun tulisan. Lebih kepada saling mengejek temannya itu juga tidak diperbolehkan. diperbolehkan. Selanjutnya Pak. Selanjutnya membawa rokok dan merokok baik di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. Dia ini Merokok. iya kebiasaan Buruk. gitu. Kebiasaan buruk. Selanjutnya dia membawa atau menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya. Merokoknya saja sudah dilarang Tidak, kelas iya. ya Pak ya, Iya, apalagi betul, membawa ya. barang-barang seperti itu, Iya. seperti narkoba, Iya. zat adiktif lainnya. Itu tidak boleh. Betul. Nanti ada mungkin pihak kepolisian yang Berwajib Iya. mungkin ya yang akan turun tangan Iya. mengatasi hal tersebut. Iya. Selanjutnya Iya, masih ada budaya nih, ada 4 poin lagi budaya melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah itu tidak boleh ya. betul. Ya. Yang I melakukan tawuran antar pelajar dan atau sesama pelajar satu sekolah. Ini yang tawuran. Iya. Nah, itu waktu itu pernah hit siapa tawuran di Iya. mana-mana. Iya. Itu juga dilarang keras di SMA Negeri 1 Warung Iya, Kiara betul. pastinya. Lanjutnya Pak? Ya, selanjutnya ada J berjudi, ya itu sama Berjudi. tidak boleh. Yang terakhir hamil atau menghamili, ya itu Betul. tidak. Selama menjadi warga dan siswa-siswi SMA Negeri Warung Kiara berarti ya harus mematuhi aturan-aturan Iya, yang berlaku ya Pak betul. pastinya. Ada larangan-larangan dan larangan keras pastinya Pak Yanto Iya. yang berlaku di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Tidak boleh berlebihan lah Pak Tidak Yanto boleh ya. berlebihan. Make up berlebihan Oh, pun itu tidak tidak diperbolehkan boleh, tidak untuk diperbolehkan. wanita pastinya Pak Yanto. Iya, Pria apalagi tidak Pria boleh apalagi. bermake up berlebihan. tidak. Tidak boleh memakai lipstik yang Tidak ngejreng boleh. Pak Yanto Iya. ya. Alas bedak yang terlalu tebal, Iya. jadi kayak mau dangdutan mungkin Pak Yanto ya kesannya bukan Betul, mau betul. sekolah. Betul. Nah, itu tadi larangan dan larangan keras yang sudah dijelaskan oleh Pak Yanto. Nah, ketika misalnya nih Pak, jangan sampai ada siswa-siswi yang melanggar aturan tersebut atau melakukan larangan atau Ya. larangan keras yang sudah tadi dijelaskan. Sanksi apa nih Pak yang akan diberikan kepada siswa-siswi tersebut? Nah ini untuk sanksi ya, Budia, itu sudah diatur dalam bab 6 ya Budia. Jenis-jenis sanksi terhadap pelanggaran itu ada di pasal 7 Budia. Pasal 7. Ya, saya jelaskan lagi ya Budia ya. Ya. Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa ini Budia. Yang pertama itu teguran lisan, ya yang kedua teguran tertulis atau peringatan. Selanjutnya mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan Budia. Ya, keempat skorsing, tidak boleh datang ke sekolah selama 3 sampai dengan 10 hari berturut-turut tuh Budia. Pastinya akan ketinggalan pelajaran Pak Yanto ya apabila kita dapat skorsing. Iya itu. Dan ada ini masih ada Budia.
Hal-hal lainnya bisa kalian baca kembali di lembar tata tertib yang sudah diterima oleh siswa-siswi. Nah, SMA. Jadi sebetulnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kiara juga sudah memperoleh tata tertib dan aturan-aturan yang harus dilakukan ya Pak Yanto. Iya, sudah. Jadi sudah mendapat lembarannya mungkin Pak Yanto ya, ketika daftar ulang ataupun PPDB sewaktu mereka mendaftarkan diri ke SMA Negeri 1 Warung Kiara. Betul sekali. Betul. Jadi sanksi-sanksi yang lainnya ada di dalam panduan atau lembaran yang sudah kalian dapatkan waktu kalian daftar ulang atau daftar PPDB ke SMA Negeri 1 Warung Kiara. Ya. Seperti itu ya Pak Yanto ya? Iya, Bu. Nah, betul. Sanksi yang paling berat berarti ada di lembaran tersebut. Udah ada. Seperti itu. Hanya itu saja mungkin Pak yang dapat dijelaskan tentang larangan dan aturan tata tertib sekolah? Iya, sudah Bu. Cuman itu saja, harap untuk diperhatikan dan ditaati semua tata tertib yang berlaku di SMA 1 Negeri Warung Kiara tercinta ini ya anak-anak. Oke, berarti terima kasih Bapak Yanto sebagai narasumber Komisi Disiplin juga di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada podcast SMA Negeri 1 Warung Kiara di Semawar TV. Akan ada podcast-podcast selanjutnya, dinantikan saja. Patuhi tata tertibnya, jauhi larangan-larangannya. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh kalian tanyakan pada wali kelas kalian masing-masing. Begitu ya mungkin Pak Yanto ya. Sekian dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.